Kalau kita bicara soal hukuman yang diterima oleh koruptor di Indonesia, tidak usah jauh-jauh hukuman Bang Abraham, sudah dihukum pun penjaranya istimewa. Sudah di penjara istimewa pun dapat remisi pula. Jatuh-jatuhnya sudah capek-capek menangkap orang, tangkap tangan, ketika akhirnya masuk penjara, cuma beberapa saat langsung keluar lagi. Percuma Bang capek-capek nangkap orang. Jadi begini, nggak ada yang percuma di negeri ini ya. Jadi pertama bahwa putusan itu kan sudah bukan kewenangan KPK, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya undang-undang kita itu memungkinkan orang dihukum mati. Tapi ada prasyarat yang ketat. Siapa itu prasyarat yang ketat? Kalau korupsi itu dilakukan pada saat bencana alam, itu satu. Kemudian kalau korupsi itu dilakukan berulang-ulang, itu bisa dihukum mati. Cuman sekarang saya lihat rata-rata hakim di pengadilan negeri maupun di banding dan kasasi itu tidak mempunyai nggak mempunyai perasaan yang bisa mengakomodir rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Seharusnya kan begini, kalau kita ingin memberikan deterrent efek jerak kepada para pelaku koruptor, maka yang harus kita lakukan memberikan hukuman yang maksimal. Ya. Tapi ini kan rata-rata majelis hakimnya tidak memutus hukuman maksimal. Misalnya kita lihat misalnya banyak contoh kemarin Anas cuma setengah, Alfian yang dituntut 10 tahun jatuhnya 4 tahun. Banyak contoh. Kemudian dan lebih diperparah lagi karena pemerintah ini tidak mendukung secara penuh. Kenapa saya katakan tidak mendukung secara penuh? Kementerian Hukum dan HAM itu mengobral yang namanya pembebasan bersyarat, mengobral yang namanya remisi. Berarti kita bisa lihat bahwa pemerintah itu tidak memberi ruang yang lebih bagus terhadap pemberantasan korupsi karena masih memberikan remisi. Oleh karena itu menurut saya kalau kita ingin memperbaiki pemberantasan korupsi kita bukan cuma KPK-nya tapi seluruh elemen-elemen yang berkait dalam hal criminal justice system kita. Mulai dari hakimnya, kemudian lembaga masyarakatnya, kemudian Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya. Ini harus menunjang semua. Kalau tidak, KPK seperti tadi Anda katakan mungkin dirasakan capek-capek, tapi kita tidak pernah capek loh. KPK itu tidak pernah capek dan tidak pernah lelah memberantas korupsi. Gitu. Oleh karena itu menurut hemat saya bahwa pemerintah yang harus punya komitmen yang kuat untuk mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi dengan cara tidak memberikan remisi, tidak memberikan pembebasan bersyarat. Apalagi seperti tadi yang Anda katakan, ini ada fenomena yang terjadi, kalau koruptornya orang banyak duit, maka dia akan mendapat privilege di lembaga pemasyarakatan. Ruangan tahanannya biasa bisa pakai AC dan lain-lain sebagainya. Ya. Bahkan pernah kita lihat ya, kita pernah survei sekali, ada seorang narapidana atau katakanlah terdakwa yang masih dalam keadaan status terdakwa itu ditahan di luar bukan di rutan KPK, itu dia tidak pernah tidur di lembaga pemasyarakatan. Jadi pada saat apel itu dia hadir, jadi pada saat diperiksa dia hadir. Selesai diperiksa apel, orang itu pulang ke rumahnya tidur. Kapan dia datang? Besok paginya ketika apel lagi. Jadi ketika apel dilihat masih ada lagi. Padahal sebenarnya dia nggak pernah ada di lembaga pemasyarakatan. Inilah praktek-praktek yang menurut saya tidak memberikan iklim yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Itulah sebabnya KPK sangat concern ya membuat rumah tahanan sendiri. Karena kalau KPK punya rumah tahanan sendiri kita bisa kontrol 1 kali 24 jam sehingga tidak bisa ada ruang-ruang terjadinya kolusi antara yang petugas dengan para tahanan. Itu tidak bisa. Beda misalnya kalau di rumah tahanan luar itu bisa terjadi demikian karena sistem kontrolnya yang tidak ketat. Oleh karena itulah concern KPK kita ingin membangun rumah tahanan sendiri. Tapi lagi-lagi dalam undang-undang ketika kasus itu sudah ingkrah, ya sudah putus berkekuatan hukum tetap, itu kewajiban KPK tidak lagi menahan orang di rumah tahanan KPK, tapi harus diserahkan ke lembaga pemasyarakatan yang ada di Sukamiskin. Oleh karena itulah sebenarnya ya ini menjadi konsentrasi pemerintahan baru ke depan untuk bisa membenahi semua ya. Jadi karena KPK tidak bisa bekerja sendirian. KPK tidak bisa sendiri. Iya. Jadi untuk mengukur kalau kita bisa bilang KPK itu berhasil, kalau misalnya polisinya sudah bagus, kejaksanya sudah bagus,
pengadilannya sudah bagus, lembaga pemasyarakatannya sudah bagus. Kalau ini sudah bagus, maka KPK baru boleh dikatakan berhasil. Itu sebenarnya indikatornya. Oke. Kalau gitu boleh dong saya tanya. Kalau yang lainnya, supaya yang lainnya bagus juga, kalau Abraham Samad diminta jadi jaksa agung, Saya pikir begini. mau tidak? Saya pikir begini, masih banyak orang-orang yang lain yang mungkin lebih bagus daripada saya, yang kita beri kesempatan dulu lah untuk kita menguji apakah dia mampu membenahi kejaksaan atau tidak. Karena menurut saya, Karena nama Anda kerap disebut untuk bisa memperkuat jajaran pemerintahan menjadi jaksa agung. ya itu menjadi sesuatu perhatian kita juga untuk memperbaiki kejaksaan agung dan kepolisian. Tapi lagi-lagi saya ingin katakan begini, kalau di KPK itu kan kita bisa nangkap menteri sampai presiden. Kalau di Kejaksaan Agung bisa nggak itu dilakukan? Saya mau kasih kesempatan bertanya. Wah, semuanya mau bertanya. Tadi yang paling cepat di mata saya, yang paling cepat, ya. Nama saya Holifatin Artika. Ya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ahok. Fakultas mana, Holifah? Fakultas Ekonomi Manajemen. Oke. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya kepada Pak Ahok. Pak, saat kita menjadi mahasiswa itu, kita punya niat, punya tekad untuk menjauhi korupsi, untuk memakmurkan bangsa. Nah, bagaimana sih seharusnya kita itu menjaga kekonsistenan itu saat kita sudah menjadi pejabat? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Dijawab dulu, saya minta dijawab dulu oleh Pak Ahok. Nah, saya percaya tidak ada siapapun yang imun. Mas, saya percaya satu kata gini, kalau kita melihat ada orang korupsi, kayak tadi kita nonton film itu, saya bicara waktu kata sambutan. Kalian yang menonton film ini, jangan merasa kita kuat atau merasa kita hebat. Jangan-jangan kita akan lebih parah daripada yang mereka lakukan. Nah, karena itu jaganya bagaimana? Kita butuh teman. Butuh teman yang terus mengkoreksi gaya hidup kita. Makanya teman-teman dekat saya itu, saya selalu berteman sama mereka, kita ketemu. Saya selalu pengen mereka tahu saya berubah tidak. Nah, jadi teman-teman bisa tahu kamu dari belum jadi pejabat berhenti lagi sama. Nah, gaya hidup kita juga kita usahakan transparan. Nah, saya sama pegawai semua itu, gaji saya semua saya buka, kasih mereka yang pegang. Jadi mereka tahu persis saya hidupnya seperti apa. Nah, saya kira ini yang ya tentu saja kita sebagai umat Tuhan ya harus berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Nah, saya dulu sekolah Islam sampai SMP. Guru saya selalu ingatin kata-kata tuh kalau kita niatnya benar, nah itu terus apa manjada wajada ya. Kalau kita betul-betul usaha untuk mempertahankan ini, minta sama Tuhan bantu, saya kira insya Allah pasti kita akan berhasil. Bukan kita yang berhasil, tapi Tuhan yang memampukan kita untuk berhasil. Saya kira itu seperti itu. Oke. Definisi orang yang kaya raya itu adalah orang yang memiliki semua yang kita butuhkan, bukan semua yang kita inginkan.